Bab 34, Mendapatkan keberuntungan besar. Liu Meiwu berkata dengan lembut, "Aku dengar akhir-akhir ini Tuan Putri sedang tidak enak badan. Beberapa hari yang lalu aku tidak sempat kemari, hari ini, aku khusus datang ke sini untuk menjenguk Tuan Putri. Dia meminta Xiangsan untuk menghidangkan kue, aku khusus membuatkannya, coba Tuan Putri cicipi dan lihat apakah Tuan Putri menyukainya atau tidak." "Kamu membuatnya sendiri?" Shen Xian bertanya sambil mengangkat alisnya. "Iya, Meiwu tidak pandai memasak, semoga Tuan Putri memaklumi. Kalau begitu aku benar-benar ingin mencicipinya." Shen Xian mengambil sepotong kue lalu bersiap untuk memasukkannya ke mulutnya. Yuyan mana mungkin membiarkan Tuan Putri memakannya, dia bergegas menghentikannya dan berkata, "Tuan Putri, lebih baik Tuan Putri berhati-hati dengan makanan yang tidak jelas asal-usulnya." Shen Xian menatap Liu Meiwu sambil tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu mengatakan ini tidak jelas asal-usulnya? Barusan kamu tidak mendengarnya, ini dibuat sendiri oleh nyonya kedua." Yuyan berkata, "Tuan Putri sedang hamil, demi kebaikan anak lebih baik berhati-hati." "Shen Xian, kamu pikir Meiwu akan menaruh racun di kue ini dan mencelakakan anak di dalam perutku? Meiwu bukan orang seperti itu. Kalau ada masalah dengan kue ini, dan aku kehilangan anak ini setelah memakannya, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada piutangnya. Bukankah ini sangat mudah tahu siapa pelakunya dan bisa membalasnya beratus kali lipat?" Raut wajah Liu Meiwu sedikit berubah. Shen Xian diam sejenak, lalu dia kembali berkata, "Sepertinya ini bukan sesuatu yang harus aku khawatirkan, ini adalah sesuatu yang harus Meiwu khawatirkan. Kendatipun tidak ada apa-apa dengan kue ini, tetapi kalau terjadi sesuatu kepadaku setelah aku memakannya, bukankah Meiwu akan dicurigai?" Yuyan tahu apa Shen Xian lakukan saat ini, dia sedang memecahkan bejana yang sudah pecah. Sejak dipukuli oleh Qin Ruliang hingga hampir keguguran, Shen Xian sudah tidak peduli lagi. Kali ini tanpa menunggu Yuyan menghentikannya, Liu Meiwu menghentikannya dan berkata, "Tuan Putri, yang Yuyan katakan benar. Tuan Putri sedang hamil harus berhati-hati, kue ini tidak usah dimakan lagi." Meiwu yang tidak berpikir secara menyeluruh. Selesai berbicara, dia menyuruh Xiangsan menyimpan kembali kue itu. Shen Xian telah mengingatkannya tidak boleh sembarangan memberikan makan kepada Shen Xian. Tidak beracun, akan dikatakan beracun, kalau beracun, dia juga akan dicurigai. Meskipun benci dia tidak bisa langsung meracuni anak Shen Xian. Shen Xian bertanya dengan perlahan, "Katanya sebelumnya aku memukulimu sampai tubuhmu babak belur. Sekarang bagaimana keadaanmu?" Liu Meiwu berkata, "Aku selalu ingin menjelaskan hal ini kepada Tuan Putri, semuanya salahku, aku yang tidak sengaja jatuh di halaman." Saat itu, Jenderal terlalu panik, sebelum aku sempat menjelaskan dia langsung pergi mencari Tuan Putri. Hari ini aku datang ke sini juga untuk meminta maaf kepada Tuan Putri. Tidak perlu, apa yang Jenderal Qin lakukan padaku aku akan membalasnya satu persatu. Semua yang aku anggap belum lunas, aku akan membuatnya membayarnya pelan-pelan." Shen Xian menyesap tehnya lalu berkata sambil tersenyum. "Hanya saja Qin Ruliang bersikeras mengatakan aku memukulmu. Kalau aku benar-benar memukulmu, aku pasti akan mulai dari wajahmu. Aku mengingatnya untuk melihat apakah ada memar di punggungmu. Kalau kamu mencubit sendiri punggungmu belum tentu akan meninggalkan bekas, atau kalau bekas luka itu ditinggalkan untuk dilihat orang tidak akan ditinggalkan sampai ke bagian belakang. Bukankah kamu bilang kamu jatuh? Kamu pasti tidak jatuh sampai kedua tangan dan kedua kakimu terangkat ke atas." Begitu dia selesai berbicara, raut wajah Liu Meiwu langsung menjadi pucat, jarinya yang memegang sapu tangan mengencang. 2 hari lalu setelah Qin Ruliang keluar dari paviliun Cicun, dia langsung pergi ke paviliun Furong yang ditempati Liu Meiwu. Saat mengoleskan obat dia bertanya soal punggungnya, Meiwu masih mengingatnya dengan jelas. Ternyata ini alasannya, semuanya gara-gara Shen Xian. Saat itu Liu Meiwu tidak terlalu peduli, sekarang dia khawatir Qin Ruliang telah mengetahui sesuatu. Setelah duduk sebentar,
dengan pikiran yang tidak fokus dia pergi bersama Xiang San. Shen Xian menyipitkan matanya melihat tuan dan pelayan itu menghilang di balik halaman. Yu Yan yang berdiri di samping bergumam, jelas sekali wanita rubah itu datang dengan maksud yang tidak baik. Kenapa Tuan Putri masih menemui mereka? Shen Xian mengangkat bibirnya dan berkata, tidak punya pilihan lain, aku terlalu banyak waktu luang. Lalu dia bertanya dengan antusias, kamu merasa tidak Xiang San lumayan cantik? Saat berjalan lenggokan pinggangnya lebih indah daripada Mei Wu? Yu Yan menggerakkan kelopak matanya, lalu berkata sambil menghentakkan kakinya, Tuan Putri masih sempat memperhatikan hal ini? Nyonya Liu saja sudah secentil itu, apalagi Xiang San? Shen Xian mengangkat tangannya lalu membelai bekas luka di wajahnya. Setelah itu dia menyandarkan kepalanya di kursi malas sambil mengangkat bibir tipisnya, Xiang San, kamu akan mendapatkan keberuntungan besar. Jelas-jelas Tuan Putri berbicara dengan tenang dan lembut, tapi entah kenapa Yu Yan yang berada di samping gemetar karena mendengar ucapannya. Mendapatkan keberuntungan besar, entah kenapa dia merasa pelayan sialan itu akan sial. Tapi, Xiang San yang merusak wajah Tuan Putri, dia pasti akan mendapatkan kesialan. Sinar matahari terlalu terik, jadi Yu Yan memapah Shen Xian masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Anak di perutnya sangat aktif, setiap hari dia menendang Shen Xian beberapa kali. Kadang-kadang pada tengah malam saat Shen Xian sedang tertidur dia akan bangun karena tendangan anak ini. Kandungannya hampir berusia 5 bulan dan perut Shen Xian sudah sedikit membuncit tapi tidak terlalu mencolok karena tubuhnya terlalu kurus. Selain itu, biasanya dia memakai pakaian yang longgar, kalau tidak dilihat dengan seksama tidak akan kelihatan. Saat ini dia sedang duduk di depan meja rias, sambil melihat wajahnya di cermin. Salep yang Lian Qingzu berikan sebelumnya sangat berkhasiat, setelah dioleskan selama sebulan, bekas lukanya sudah memudar, selain itu kulit di sekitarnya juga jauh lebih halus dan putih daripada sebelumnya. Kalau terus seperti ini, hanya masalah waktu bekas luka di wajahnya akan sepenuhnya hilang. Shen Xian membuat beberapa bekas luka palsu yang terlihat asli untuk ditempelkan pada bekas luka asli yang sebagian besar sudah memudar, dia masih berpura-pura menjadi wanita jelek. Yu Yan bergumam, orang lain ingin terlihat lebih cantik, tapi Tuan Putri malah ingin terlihat lebih jelek. Nanti saat wajah Tuan Putri sepenuhnya sembuh, pasti lebih cantik daripada Nyonya Liu. Shen Xian tidak berkomentar. Setelah membawakan obat yang sudah selesai dia masak, Nyonya Zhao hendak membuang arang yang sudah habis terakar. Melihat hal ini, Shen Xian mengambil beberapa potong arang hitam itu. Setelah memutar otaknya dia menaruh kertas di atas meja lalu mengambil arang hitam untuk melukis di atasnya. Yu Yan dan Nyonya Zhao yang melihat dari samping, berdecak kagum. Tak lama, sosok manusia muncul di atas kertas, ukurannya diperkecil dan terlihat lebih imut dan lucu. Yu Yan berkata dengan takjub, tak disangka arang hitam ini juga bisa digunakan untuk melukis. Tuan Putri sangat hebat, lukisan Tuan Putri juga sangat unik. Shen Xian berkata sambil tersenyum, dulu saat bisa makan dengan mengandalkan wajah aku mengandalkan bakatku, sekarang aku tidak memiliki wajah yang bisa diandalkan. Aku hanya memiliki bakat. Idenya langsung mengalir, dia menggambar Yonkoma manga. Meskipun gaya lukisannya berbeda dengan gaya lukisan kerajaan Chu pada umumnya, tapi lukisannya mirip dengan aslinya. Begitu melihatnya, Yu Yan dan Nyonya Zhao langsung tahu yang dia lukis adalah Qin Ruliang dan Liu Meiwu. Di sampingnya tertulis, ayam dan anjing dilarang masuk. Shen Xian memberikan lukisan itu ke Yu Yan sambil berkata, ambil dan tempelkan di gerbang halaman. Yu Yan tidak takut terjadi masalah besar, jadi dia menempelnya dengan senang hati. Melihat hal ini, Nyonya Zhao berkata, Tuan Putri, ini tidak terlalu baik. Shen Xian menyipitkan matanya sambil berkata, Bibi Zhao, aku sedang hamil, apakah kamu tahu apa yang paling penting bagi ibu hamil? Hamba tidak tahu, Shen Xian berkata, yang paling penting adalah bahagia. Kalau aku tidak bahagia anakku juga tidak bahagia. Tapi kalau jenderal tahu, suruh dia datang mencariku. Bab 35,
Semakin hari semakin kelewatan. Tapi mana mungkin tidak ada angin, tidak ada hujan. Qin Ruliang datang ke paviliun Cichun. Setelah Liu Meiwu kembali, sepanjang sore dia menunggu Qin Ruliang dengan cemas. Qin Ruliang akhirnya pulang. Begitu pulang dia langsung pergi ke pavilionnya. Liu Meiwu membantu melepaskan mantelnya seperti seorang istri yang soleh. Tapi dia selalu memikirkan apa yang Shen Xian katakan pagi ini. Setelah menyelidiki Qin Ruliang dia baru bisa merasa tenang. Setelah berbasa-basi akhirnya dia mengalihkan topik pembicaraan ke lukanya. Liu Meiwu berkata, Meiwu ingat sebelumnya Jenderal mengatakan akan mengoleskan obat di punggung Meiwu. Sekarang kalau dipikirkan, Meiwu masih shock. Untung saja saat itu Xiang San melindungiku, punggungku menempel dinding jadi selamat dari dicubitan Tuan Putri. Qin Ruliang sudah melupakan hal ini, tetapi karena Liu Meiwu mengungkitnya lagi, dia malah merasa sedikit aneh. Seperti ingin menyembunyikan sesuatu, penyelidikannya ini menciptakan penghalang di hati Qin Ruliang. Qin Ruliang mengerutkan keningnya lalu menggenggam tangan Liu Meiwu, sambil berkata, yang penting kamu tidak apa-apa. Kendati pun dia mengatakan sesuatu, aku tidak akan mempercayainya. Kelak menjauhlah darinya agar kamu tidak terluka. Meiwu mengerti. Meskipun di mulut Liu Meiwu mengatakan iya, mana mungkin dia rela. Kelihatannya Qin Ruliang tidak berencana menyentuh anak Shen Xian lagi. Tapi bagaimana dia bisa diam dan melihat hari demi hari perut Shen Xian membesar, dan dia benar-benar melahirkan anak sialan itu. Tidak, dia harus segera memikirkan cara. Dia tidak boleh terlalu kentara, lebih baik terkesan seperti sebuah kecelakaan. Karena itulah setiap hari Liu Meiwu memeras otak memikirkan strategi. Raut wajahnya juga menjadi sedikit lesu. Xiang San memiliki banyak informasi, jadi dia melangkah maju dan berkata, hamba punya cara. Hamba dengar kolam di sudut taman belakang sudah lama tidak dibersihkan. Belakangan ini, kolam itu penuh dengan lintah, tidak ada yang berani turun ke kolam. Pengurus rumah sedang mencari orang untuk membersihkannya. Kalau wanita jalang itu jatuh ke dalam kolam, tidak hanya anaknya yang tidak bisa terselamatkan, dia juga akan kehilangan nyawanya. Mata Liu Meiwu berbinar, ekspresi wajahnya terlihat penuh dengan kegilaan. Kalau Shen Xian jatuh ke dalam kolam dan tubuhnya muncul ke permukaan dengan sedikit terlambat, mungkin darahnya akan dihisap sampai mayatnya kering. Liu Meiwu memikirkan berbagai macam cara untuk melawan Shen Xian, tapi Shen Xian tidak punya waktu untuk meladeninya. Selama menjaga kehamilannya, Shen Xian yang tidak punya kerjaan menggunakan arang hitam untuk menggambar kartun dan membuat sebuah cerita pendek. Inspirasinya tentu saja berasal jenderal dan istri mudanya. Shen Xian meminta Yu Yan pergi mengirimkan tumpukan lukisannya kepada Lian Qingzu untuk dibuat menjadi sebuah buku. Dia berencana menjualnya sebagai buku komik. Di kerajaan Chu hal seperti ini belum pernah ada, seharusnya ada pangsa pasarnya. Lian Qingzu yang baru menerima lukisan itu, terdiam sejenak lalu dia bertanya, apakah ini lukisan Tuan Putri? Yu Yan mengangguk dengan serius, hamba melihat sendiri Tuan Putri melukis semua ini. Sangat menarik, Lian Qingzu Wen berkata sambil tersenyum. Awalnya, dia merasa gaya tokoh dalam lukisan itu sedikit aneh, tetapi semakin dilihat, semakin menarik, dan ceritanya diekspresikan dengan gambar, jadi lukisannya lebih hidup. Sebagai seorang pengusaha, Lian Qingzu tidak akan melepaskan peluang bisnis apapun. Lian Qingzu berkata, kembali dan beritahu Tuan Putri aku menerima lukisan ini. Nanti aku akan membantu Tuan Putri mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Setelah itu Lian Qingzu menanyakan keadaan Shen Xian belakangan ini, dan Yu Yan menceritakan semuanya. Mendengar ceritanya membuat Lian Qingzu menaikkan dan menurunkan suaranya, ekspresi wajahnya terlihat sangat takjub. Tak disangka, dalam 2 bulan ini, banyak hal telah terjadi. Setelah Yu Yan berpamitan, tanpa ragu Lian Qingzu berkata kepada pengurus rumah, siapkan tandu. Tak lama, Lian Qingzu pergi ke paviliun Jing dengan menggunakan tandu. Di sini ada banyak kediaman mewah,
Tapi orang yang bisa menempati tempat ini hanyalah orang kaya atau bangsawan ibu kota. Kalau Lian Qingzu ingin menapakkan kaki dan berbisnis di sini, tentu saja dia harus berurusan dengan pemerintah dan pebisnis, dan berpura-pura baik dengan mereka. Karena itulah sesekali dia akan ke sini dan mengunjungi pejabat pemerintahan. Dia juga membeli rumah di pavilion Jing ini. Saat ini, Lian Qingzu pulang dulu ke rumahnya. Setelah itu dia berjalan melewati pintu belakang dan pergi ke rumah sebelah. Kediaman sebelah sangat terpencil, letaknya di pinggiran kawasan mahal ini. Kediaman ini terletak sangat dalam, dan sangat hening. Bisa dilihat pemilik rumah ini sangat low profile. Pekerja di sini tidak banyak. Saat melihat Qingzu datang, mereka menyapanya dengan sopan lalu membawa Lian Qingzu ke dalam rumah lalu ke halaman belakang. Pintu di ruang kerja di halaman belakang terbuka lebar. Dari dalam tercium aroma gaharu. Lian Qingzu melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam. Dia duduk di atas kursi bambu di luar tirai. Lalu dengan akrab dan hormat dia berkata, "Guru." Dari tirai bambu di depannya, samar-samar Lian Qingzu bisa melihat orang yang duduk di hadapannya. Ujung pakaian orang itu mengenai lantai, dan dia setenang biasanya, dan wajahnya bak lukisan. Lian Qingzu menyerahkan tumpukan lukisan Shen Xian kepadanya. Dia membaliknya dengan lembut. Di ruangan yang tenang itu suara gesekan kertas terdengar. Goresan arang hitam di atas kertas itu membuat jari-jarinya yang lembut terlihat lebih putih. Asian yang melukis semua ini, benar, sedikit unik. Setelah dia selesai melihatnya, dia menyerahkannya kembali kepada Lian Qingzu. Lalu dia berbicara dengan suara yang sedikit meninggi, "Kelak hal-hal sepele seperti ini kamu tidak perlu menanyakan pendapatku, apapun yang dia inginkan, asalkan tidak terlalu kelewatan, kamu turuti saja." Lian Qingzu hanya diam dan tidak tahu harus menangis atau tertawa. Sejak Tuan Putri bangun dia telah banyak berubah. Kalau guru terus menurutinya seperti ini, cepat atau lambat Tuan Putri akan semakin kelewatan. Kata Yuyan, sekarang dia bahkan berani memukul jenderal. Orang yang berada di dalam tirai terlihat kaget, tapi hal pertama dia pedulikan adalah, apakah dia berhasil memukulnya? Lian Qingzu berkata dengan sedikit malu, dia berhasil memukulnya. Dia menamparkan Qin Ruliang dengan kuat lalu menendangnya. Qin Ruliang ingin membalasnya, tapi Tuan Putri menyiapkan pisau dan hampir menusuk dada Qin Ruliang. Sekarang Tuan Putri tidak bisa ditindas, dia akan melawan balik. Kalau membuatnya kesal, mungkin dia akan membakar kediaman jenderal. Pria di dalam tirai bambu itu melengkungkan bibirnya sambil berkata, seorang wanita, memang harus sedikit galak. Dia bahkan telah melakukan hal yang lebih keterlaluan seperti menikahi Qin Ruliang, ini masih tidak termasuk keterlaluan. Senyumannya samar-samar, bahkan Lian Qingzu juga tidak bisa menebak gurunya sedang senang atau tidak. Sepertinya gurunya sedikit senang dengan apa yang Tuan Putri lakukan sekarang, dan sedikit marah karena sebelumnya Tuan Putri menikah dengan Qin Ruliang. Bagaimana dengan anaknya? Tanyanya lagi. Lian Qingzu menjawab, sangat baik. Sekarang Tuan Putri sedang berusaha menemukan jalan keluar untuk dirinya. Setelah berpikir sejenak, dia merasa lebih baik menyembunyikan perihal Shen Xian hampir mengalami keguguran. Masalah itu sudah berlalu. Kalau dibahas lagi hanya akan menambah beban pikiran. Tapi tepat di saat Yuyan pergi mengirimkan lukisan kepada Lian Qingzu, Liu Meiwu yang sudah lama duduk diam dan mengamati telah menemukan kesempatan yang sempurna. Bab 36, Aku akan membuatmu mati dengan sangat menderita. Di dalam kediaman jenderal sangat asri dan penuh dengan bunga-bunga, sinar matahari terang, semua terlihat sangat damai dan tenang. Tanpa disadari, pagi hari ini sudah mau berlalu. Di saat hampir siang, Shen Xian melihat matahari di luar jendela. Yuyan belum pulang, Nyonya Zhao membawa obat kemari dan menghiburnya. Tuan Putri jangan panik. Mungkin saja Yuyan senang bermain, main keluar lupa waktu, mungkin saja sebentar lagi sudah pulang. Shen Xian menggerakkan alisnya, tidak mengatakan apa-apa. Menurut pengertiannya terhadap Yuyan, pelayan kecilnya yang jujur dan penurut itu tidak terlalu mungkin melupakan waktu kembali karena terlalu senang bermain. Shen Xian berkata,
Nanti kamu pergi ke halaman depan, tanya pengurus rumah. Pembantu yang mengawal Yuyan sudah pulang belum? Baik, Nyonya Zhao melihat sudah sampai waktu menyiapkan makan siang. Dia pun keluar dari Cichun Yuan dan berjalan ke arah ruang makan, sekalian ke halaman depan bertanya pada pengurus rumah. Nyonya Zhao melihat pengurus rumah di depan. Setelah tanya dia baru tahu, ternyata 1 jam sebelumnya Yuyan dan pembantu yang mengawalnya sudah pulang bersama. Pembantu itu masuk dari pintu utama bersama Yuyan. Setelah itu pembantu itu pergi melakukan kerjaannya. Yuyan pun kembali ke Cichun Yuan lewat halaman depan. Nyonya Zhao pun bingung, kalau sudah pulang, kenapa tidak melihat sosoknya? Nyonya Zhao mencari Yuyan di halaman depan dan ruang makan, tapi tetap tidak melihatnya. Nyonya Zhao takut Sensian kelaparan, dia pun lebih dulu ke dapur untuk mempersiapkan makanan, berencana sore nanti baru lanjut mencari Yuyan. Hari ini kelopak mata Sensian terus bergerak, tidak lama kemudian, terdengar suara keributan kecil di halamannya. Sensian pikir Yuyan sudah pulang, Nyonya Zhao baru saja pergi. Seharusnya tidak akan kembali secepat ini. Namun begitu dia keluar, dia melihat orang yang berdiri di bawah sinar matahari di halamannya bukan Yuyan maupun Nyonya Zhao, namun Xiang San yang selalu ada di sisi Liu Meiwu. Meskipun Xiang San memakai seragam pelayan, tapi kulitnya yang putih, ditambah dengan mata besarnya yang basah, begitu disinai matahari, menjadi sangat cantik. Mata Sensian mendingin. Dia bersandar di pintu dan melirik ke arah Xiang San, berkata, tidak tahu jalan dan salah masuk. Xiang San berkata tenang, saya tidak salah Jayan, hari ini memang datang mencari Tuan Putri. Sensian mengerutkan keningnya, aku masih belum pergi mencarimu, kamu malah berani datang mencariku? Xiang San tersenyum percaya diri dan berkata, apa maksud Tuan Putri? Aku datang karena perintah Nyonya aku, sengaja datang mengundang Tuan Putri ke sana. Sensian tertawa, membengkokkan jarinya mengetuk kepalanya, berkata, sepertinya sininya Nyonyamu ada masalah, pergi beritahu dia, biarkan dia melompat-lompat 2 hari lagi, aku masih tidak ada sempat membereskan dia. Setelah itu Sensian berbalik bermaksud masuk, tapi tidak disangka saat ini Xiang San berkata dengan perlahan dari belakang, Tuan Putri tidak mengkhawatirkan Yufan. Sosok Sensian membeku. Setelah itu dia berbalik dengan perlahan melihat Xiang San. Sepasang matanya sangat gelap, terlihat sedikit dingin, di matanya yang menyipit terlihat sedikit tawa. Apa katamu tadi? Hati Xiang San tanpa sadar bergetar. Dia berpura-pura tenang dan berkata, kalau ingin tahu Yuyan di mana, Tuan Putri ikuti saya. Sensian menarik tatapannya. Dia sangat tenang, dia berbalik dan melangkah masuk ke kamarnya. Sambil berkata, pergi, aku tentu saja harus pergi, biarkan aku masuk mencuci tangan sebentar. Sebelumnya dia sedang menulis, tangannya terkena sedikit tinta hitam, dia ingin masuk untuk membersihkan tangannya juga masuk akal. Xiang San menunggunya di luar untuk beberapa saat, dia mendengar kata-kata Sensian yang dikatakan dengan sangat jelas dari dalam rumah. Xiang San, kalau Yuyan kekurangan 1 helai rambut pun, aku akan membuatmu mati dengan sangat menderita. Xiang San refleks gemetaran, setelah itu dia menenangkan dirinya dan menegakkan tubuhnya. Setelah hari ini, takutnya orang sialan ini tidak akan bisa melihat matahari esok lagi. Apa yang dia takutkan? Ingin datang membalas dendam, juga harus lihat dia punya kesempatan atau tidak. Di wajah Xiang San yang muda, dipenuhi dengan kebenciannya terhadap Sensian. Sebelumnya Sensian membuatnya dihukum di depan orang-orang di kediaman ini, membuatnya kehilangan muka, dia sama dengan Liu Meiwu, ingin Sensian langsung pergi mati. Ketika Sensian keluar, Xiang San memperbaiki ekspresinya. Sensian memakai baju berkerah tinggi dengan lengan lebar, dia menyipitkan matanya di bawah sinar matahari dan mengikuti Xiang San dari belakang. Roknya melambai seperti bunga teratai yang sedang bermekaran. Xiang San bukan membawanya ke Furong Yuan, juga bukan membawanya ke tempat manapun yang sering dikunjungi Liu Meiwu. Masih ada banyak tempat di kediaman jenderal yang belum pernah Sensian kunjungi. Semakin lama semakin mendalam,
Samar-samar terlihat halaman kecil buangan yang penuh dengan rerumputan, tidak ada yang mengurus. Mereka melewati sebuah gang kecil, setelah berjalan menghindari tanaman wisteria yang lebat, tempat di depannya pun jadi agak luas. Sensian mengerutkan kening. Sekilas saja dia sudah melihat Liu Meiwu yang berdandan sangat cantik sedang berdiri di samping kolam kecil, namun dia tidak melihat sosok Yu Yan. Setelah berjalan mendekatinya, Sensian langsung bertanya, "Mana Yu Yan?" Liu Meiwu berpaling melihatnya kemudian tertawa lembut, "Tuan Putri tenang saja, dia sangat baik." "Dia di mana?" Liu Meiwu berkata jujur, "Saya dengar dari para bawahan, biasanya Yu Yan menindas orang, sombong, saya adalah orang yang mengendalikan kediaman jenderal. Bagaimanapun saya harus adil, jadi saya terpaksa menyetujui permintaan para bawahan, membawanya pergi menerima hukuman kecil." Saat ini tatapan Sensian sangat tenang, sama sekali tidak ada gelombang apapun. Ketika dia menatapi Liu Meiwu, di dalam hati Liu Meiwu muncul ketakutan. Tapi dia dengan susah payah baru berhasil membawa Sensian ke sini, dia tidak boleh mundur. Sensian bertanya, "Hukuman kecil apa yang kamu berikan padanya?" Liu Meiwu menenangkan hatinya dan berkata, "Asalkan Anda tidak lagi sengaja menyusahkan saya juga tidak akan menyusahkan Yu Yan lagi." Dia sambil mencoba menahan Sensian sambil melihat ke arah Xiangsan yang ada di belakang Sensian, kemudian berkata, "Tuan Putri, saya pada dasarnya tidak ada maksud bermusuhan dengan Anda. Aku dan saya sama-sama adalah orang yang melayani jenderal, sudah seharusnya berhubungan dengan damai." Sensian menyipitkan matanya, dia melihat mata Liu Meiwu dan berkata, "Ingin bermusuhan denganku? Kamu pantas." Liu Meiwu menghirup nafas dalam, berusaha menunjukkan senyuman. Dia seperti benar-benar ingin berdamai dengan Sensian. "Meskipun awalnya jenderal adalah milik saya, tapi sekarang Tuan Putri juga adalah istri jenderal. Meiwu tidak bisa tidak menerima. Masalah yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Mulai hari ini Meiwu bersedia mengakui Tuan Putri sebagai nyonya besar. Meiwu juga akan menyuruh jenderal mencari cara untuk menyembuhkan wajah Tuan Putri." Liu Meiwu mencoba membuat Sensian menurunkan kewaspadaannya. Ujung pandangannya tidak pernah berpindah sedikit pun dari Xiangsan. Sensian sepertinya sedang mendengar dengan serius, pasti fokusnya sedikit terpecah. Begitu Liu Meiwu selesai bicara, dia memastikan kesempatannya dan langsung memberikan tanda kepada Xiangsan, "Sekarang waktunya." Xiangsan dari awal sudah siap-siap di belakang Sensian, sudah pasti bisa langsung mendorong Sensian masuk ke kolam. Asalkan mereka membuat dia tidak bisa keluar dari kolam, maka dia akan dimakan oleh lintah yang diam-diam tinggal di sana. Begitu membayangkan adegan ini, dia pun merasa sangat senang. Tapi Liu Meiwu dan Xiangsan mengabaikan suatu hal. Sensian tidak melepaskan sedikit pun ekspresi dan tatapan di mata Liu Meiwu. Dia bahkan melihat dengan sangat jelas semua bayangan yang tercermin di mata Liu Meiwu. Dari mata Liu Meiwu, Sensian melihat Xiangsan yang ada di belakangnya lebih dulu menyerangnya. Siapapun tidak tahu hewan buas seperti apa yang bersembunyi di belakang ketenangannya. Pas di saat Xiangsan tidak ada pertahanan apapun dan menerjang ke arah Sensian ingin mendorongnya ke arah kolam, tidak disangka baru saja menyentuh satu sudut pakaiannya, Sensian dengan santainya menyampingkan tubuhnya dan menghindari Xiangsan, membuat Xiangsan tersandung.